Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Oleh sebab itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa buat ibadah kita agar supaya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat saat ini, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena setia Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan lagi, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Naikkan pujian ini. Yesus, kemuliaan, pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat suara kita. Kita mau menyembah Tuhan. Dan biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ucapkan terima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang kepada Tuhan. Satu tujuan kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau naikkan ucapan syukur kita. Dan biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidup. Terima kasih. Ku datang sujud di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Ini kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku menyembah. Katakan sekali lagi, memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah
Pujikanlah Tuhan, pujian kami kiranya menyukakan hatimu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Ayo kita semangat ya. Dia satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya.
Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan yang memberkati kita. Amin saudara. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia buat kita semua. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin saudara. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Allah kita sanggup mengadakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kita percaya saat ini Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Dia Bapa yang mengasihi kita, dan Dialah segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dia Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah Tuhan. Amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan sampai hari ini kami tahu ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan berita firman-Mu. Buka hati kami, beri kami hikmat-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Buat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan, pada saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan berita firman-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita mau ikuti dulu sebagian dari firman Tuhan, agar supaya melalui firman Tuhan ini kita boleh mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dan kita bisa lebih hari, lebih bisa memperbaiki apa yang kurang dalam hidup kita, agar supaya Tuhan terus berkenan dalam setiap kehidupan kita. Berani tampil beda, ya. Itu adalah tema kita sore hari ini. Berani tampil beda. Ya. Roma 12 ayat 1-2, firman Tuhan bunyinya seperti ini, saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah saat ini Roh Kudus akan terus membuka hati kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Umat Kristen harus mengetahui bagaimana seharusnya ia hidup, ya, di dalam dunia ini. Dalam kapasitas sebagai penduduk bumi, ya, umat Kristiani itu harus berbaur dengan masyarakat dunia. Ya, kita tidak boleh terkotak-kotak, tetapi kita harus berbaur, ya, dan tidak diperkenankan untuk memisahkan diri dari dunia ini. Ya, jadi semua harus jadi satu. Umat Kristen harus mempunyai kepedulian untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, ya, dengan menjadi garam dan terang dunia. Ya kan, itu adalah tugas kita, ya, menjadi garam dan terang dunia, sehingga masyarakat dunia ini mempermuliakan Sang Pencipta kita, yaitu Bapa di surga. Matius 5:13-16. Ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Allah itu tidak pernah memerintahkan umatnya untuk memusuhi dunia ini, sebab Allah sendiri itu sangat mengasihi dunia ini. Kita bisa baca di Yohanes 3 ayat 16, ya. Begitu besar kasih Allah. Oleh sebab itu, kehendak Allah atas setiap umatnya adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, Roma 12 ayat yang kedua. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam hal apakah kita tidak menjadi serupa atau kita harus berbeda dengan dunia ini? Ya, yang pertama adalah dalam hal firman Tuhan katakan di ayat yang pertama, persembahan tubuh. Ya, persembahan tubuh. Allah tidak berkenan terhadap korban persembahan bakaran. Ya, Ibrani 10 ayat 6. Ya. Hal yang dikehendaki Allah itu bukan korban persembahan mati, saudara, dari tubuh binatang yang tidak bercacat celah, ya, melainkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah.
Roma 12 ayat 1 tadi. Panggilan terhadap semua orang Kristen adalah mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya kepada Allah. Ya, makna ungkapan ini adalah sekali untuk selama-lamanya itu seperti ibarat pernikahan Kristen yang hanya dilakukan satu kali saja seumur hidup. Ya tahu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ayat ini menegaskan bahwa ibadah yang sejati itu bukan karena kita beragama Kristen. Bukan, saudara. Melayani Tuhan juga bukan. Atau besarnya jumlah uang yang kita persembahkan, itu juga bukan, saudara. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan ibadah yang sejati. Ya, adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persoalannya bukan mampu atau tidak mampu. Tidak mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, melainkan mau atau tidak mau. Ya. Bukan mampu atau tidak mampu, tetapi mau atau tidak mau kita mempersembahkan tubuh ini kepada Allah. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mempersembahkan tubuh sebagai penyerahan tubuh ini kepada Allah. Kata tubuh itu berarti seluruh keberadaan kita. Ya. Seluruh keberadaan kita, bukan semata jasmania atau darah dan daging, ya kan? Nah, kata kudus itu berarti memisahkan atau mengkhususkan tubuh ini hanya untuk Allah semata. Waduh, ya kan? Jadi memisahkan atau mengkhususkan tubuh ini hanya untuk Allah saja. Ya. Keinginan tubuh kita haruslah dipisahkan dari keinginan daging. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari hal yang sekuler itu kepada hal yang sakral. Ya. Dari yang gelap kepada yang terang. Galatia 5 ayat 16. Nah, kemampuan kita untuk memisahkan diri dari dosa dan mengkhususkan hidup sepenuhnya untuk Allah adalah, ya, jadi artinya, ya, dari substansi yang sesungguhnya hidup dalam kekudusan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, orang dunia itu menyerahkan tubuhnya untuk kesenangan duniawi, ya, tetapi tubuh kita adalah milik Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sebelumnya kita adalah hamba si jahat, sehingga senantiasa mempergunakan tubuh ini untuk hal-hal yang jahat. Nah, sekarang kita adalah hamba Kristus, sehingga tubuh ini dipersembahkan hanya bagi Kristus dan senantiasa dipergunakan untuk hal-hal yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi ketahuilah, kita ini tidak akan pernah menjadi seorang Kristen sejati bila tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Ya. Nah, yang kedua, saudara kasih Tuhan, mengenai pola pikir, itu di ayat yang kedua bagian A yang tadi. Ya. Nah, medan peperangan orang Kristen itu adalah pikirannya sendiri. Ya. Iblis itu senantiasa menyerang pikiran itu agar kita terjatuh dalam dosa. Ya. Pikiran Hawa diserang oleh iblis sehingga jatuh dalam dosa. Ya. Iblis berusaha menyerang pikiran Yesus setelah dia berpuasa selama 40 hari agar Tuhan Yesus mengikuti kemauannya. Ya. Namun Tuhan Yesus itu tidak bersedia mengikuti kemauan iblis. Ya. Sebab mengikuti kemauan iblis itu adalah perbuatan dosa. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan berfirman agar kita menawan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Ya, itu di 2 Korintus ayat 10, 2 Korintus 10 ayat 5. Ya, 2 Korintus 10 ayat 5. Dan
Meminta damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya, meminta damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Ketahuilah bahwa sikap kita terhadap sesuatu ditentukan oleh cara berpikir kita terhadap sesuatu. Ya, sikap kita terhadap sesuatu ditentukan oleh cara berpikir kita terhadap sesuatu. Bila kita berpikir positif terhadap seseorang, secara otomatis sikap kita akan menjadi positif juga terhadapnya. Ya kan? Nah, demikian juga sebaliknya. Ya kan? Nah, hal itu pula yang mendasari lahirnya ungkapan, ini ungkapannya saudara. Kamu adalah hasil produk dari pikiranmu sendiri. Nah, itu ungkapannya. Dengan pikiran yang benar, kita berpotensi untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. Makanya kita perlu untuk terus mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya kan? Mengingat akan pentingnya hal tersebut, maka Tuhan memerintahkan agar kita berubah oleh pembaruan budi. Ya, berubah oleh pembaruan budi. Roma 12 ayat yang kedua. Nah, apa maksud ungkapan ini? Mengubah pola pikir. Pola berpikir negatif harus diubah dan diganti dengan pola berpikir yang positif dan benar. Ya kan? Saya ulangi lagi. Pola berpikir negatif harus diubah dan diganti dengan pola berpikir positif dan benar. Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama agar kita senantiasa memikirkan hal-hal yang positif dan benar. Filipi 4 ayat 8. Ya. Nah, pola pikir harus diubah dengan program atau fitur-fitur surgawi, ya kan? Agar pikiran kita ini dapat dipergunakan secara optimal untuk mempermuliakan Tuhan. Dipergunakan secara optimal untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, sepertinya atau kalau kita lihat pola kerja komputer mengikuti pola kerja pikiran manusia, bukan sebaliknya, ya kan? Walaupun Anda memiliki komputer tercanggih saat ini, tetapi tidak diisi atau tidak diinstal software aplikasi untuk olah kata atau olah kata Anda, maka Anda tidak akan bisa menggunakan komputer itu, ya, untuk olah kata, untuk melihat VCD atau untuk melihat DVD, ya. Karena itu Anda harus menginstal software aplikasi untuk audio video, ya. Untuk menggambar Anda membutuhkan program aplikasi pengolahan gambar, ya. Dan bila komputer tidak dilengkapi dengan program-program yang dibutuhkan, maka komputer itu tidak akan berguna, saudara. Bahkan tidak berguna sama sekali, ya kan? Demikian pula dengan pikiran kita. Ya, harus kita masukkan atau kita harus menginstal program-program rohani dalam pikiran kita, ya kan? Nah, yang ketiga saudara, yang ketiga itu di ayat 2 bagian B tadi. Kehidupan Kristen atau yang ketiga itu adalah kehendak. Kehendak itu di ayat 2 bagian B, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristiani adalah kehidupan yang sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, makanya yang ketiga ini adalah kehendak. Nah, menikah dengan seorang yang tidak dikehendaki Tuhan adalah kehidupan yang tragis dan memprihatinkan. Demikian pula bila kita berbisnis atau melayani, bagaimana atau bila mana hal itu tidak sesuai kehendak Allah, pastilah hasilnya tidak akan pernah efektif dan tidak pernah menjadi optimal. Ya. Pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan
itu pastilah akan memberkati banyak orang yang dilayani. Ya. Jadi pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti akan memberkati banyak orang. Upayakan, ya, diusahakan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga itu adalah senantiasa menjaga hati. Ya, senantiasa menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, Lukas 6 ayat 45, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Hati bagaikan kaca rumah yang harus senantiasa dibersihkan agar sinar kemuliaan Allah dapat menembus masuk ke dalamnya. Ya, jadi ini adalah ketiga hal yang harus kita senantiasa lakukan dalam hidup kita. Dan sementara acuan praktisnya adalah seperti ini, saudara. Yang pertama, sejahtera. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita memiliki keyakinan untuk memastikan bahwa hal itu adalah kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Ya, itu praktisnya. Yang pertama adalah sejahtera atau damai sejahtera. Dan yang kedua adalah selaras dengan firman Tuhan. Ya, selaras dengan firman Tuhan. Jadi kehendak Allah itu tidak pernah bertentangan dengan firman Allah. Ya, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Jadi kehendak Allah itu tidak pernah bertentangan dengan firman Allah. Segala sesuatu harus diuji dan alat ukurnya adalah Alkitab. Ya. Dan yang ketiga, sepadan dengan kemampuan. Ya. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya dan yang tidak kita mampu untuk kita lakukan. Dan keempat, sumbangsih dari sesama orang percaya. Ya, jadi terkadang ada peneguhan juga dari sesama kita orang yang percaya untuk memastikan bahwa hal itu adalah kehendak Tuhan. Nah, peneguhan itu biasanya datang dari para rohaniawan, orang tua, atau dari teman seiman sebagai sumbangsi untuk memastikan kehendak Allah itu dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saatnya kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita memulai, saya memberikan kesempatan kepada saudara semua untuk mempersiapkan perjamuan kudusnya, ya, roti dan anggurnya. Kalau saudara tidak ada, saudara bisa pakai air gula atau teh manis atau apa saja, ya. Atau kalau tidak ada air putih boleh, itu untuk mengganti anggur. Kalau rotinya saudara bisa pakai snack, crackers atau apalah yang bisa menggantikan roti perjamuan. Tapi itu semua yang penting adalah bagaimana kita menyikapi perjamuan kudus ini dengan baik. Dan bagi mereka yang dituakan atau yang lebih senior bisa memimpin, atau kepala keluarga bisa memimpin keluarganya untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita berdoa untuk kita boleh menyambut perjamuan kudus ini dengan baik. Kami bersyukur Bapa di surga karena ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan masih memberi kami waktu, kesempatan untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus ini. Untuk kami boleh memperingati perjamuan kudus ini. Untuk kami boleh melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni semua kesalahan-kesalahan kami.
Ampuni manakala kami mungkin belakangan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan kami untuk kami boleh melakukan perjamuan kudus ini. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini jemaat Tuhan boleh diberkati. Kami semua boleh diberkati, kami semua boleh mendapatkan pengampunan yang luar biasa. Pemulihan demi pemulihan akan selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan memulai masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau angkat roti. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Kami bersyukur. Haleluya. Glory, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersyukur saat ini karena Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kita. Mari kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti pulihkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kami. Ada banyak hal Tuhan yang saat-saat ini
sedang kami alami. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu akan memulihkan semuanya. Penyertaan Tuhan itu akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pemulihan demi pemulihan akan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal mungkin yang kami alami Tuhan, tapi kami tetap yakin manakala kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan saja yang menolong kami. Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang ada di rumah, mungkin mereka sedang ada di tempat usaha mereka, mungkin mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan pasti menolong setiap kami semuanya. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang menghadapi permasalahan Tuhan beri kekuatan untuk mereka boleh menghadapinya, dan kemenangan mereka pasti raih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh sangat baik, Tuhan sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sudah melayani Tuhan, Tuhan memberkati mereka semuanya. Kembalikan berkat atas setiap mereka, baik dalam pekerjaan mereka, studi mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan memberkatinya. Teristimewa dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai ibadah perjamuan kudus ini Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu kami rasakan sepanjang kehidupan kami ke depan. Baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam bisnis kami, studi anak-anak kami, keluarga kami, rumah tangga kami, semuanya Tuhan pasti memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terus beri kami kesehatan, kekuatan Tuhan, agar supaya kami boleh melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Teristimewa pelayanan-pelayanan kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat-berkat yang luar biasa dari Allah Bapa. Penyertaan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita, memampukan kita untuk menjadi semua aktivitas kita dengan baik, terus memberi kita kesehatan, kekuatan yang luar biasa, dan percayalah Tuhan akan terus membawa kita maju ke depan untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima berkat Tuhan dan kami sudah berdoa haleluya.